Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Berjumpa lagi kawan-kawan semua di channel saya kali ini. Yang kali ini saya sebetulnya tertarik bikin konten setelah beberapa waktu nggak bikin konten ya. Jadi, saya teringat masa-masa saya waktu SMA dulu. Jadi waktu itu ceritanya pelajaran fisika, karena saya anak IPA, dan ketika itu kami lagi belajar tentang, ada sebuah soal. Jadi ketika seorang anak mendorong sebuah kotak dengan tenaganya, tapi kotak itu tidak bergeser begitu ya, maka berapa usaha yang telah dilakukan begitu. Nah, kemudian guru fisika ini mengatakan nol usaha yang dilakukan karena kotak itu tidak bergeser sama sekali. Tapi kemudian ada anak rohis di kelas saya yang dia berkata, "Tapi kan sudah ikhtiar, Bu, berarti tetap ada usaha, nggak mungkin usahanya nol," gitu ya. Terus, hal menarik lainnya misalnya ketika belajar tentang energi gitu ya. Hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan begitu ya. Nah, dia hanya bisa berubah bentuk gitu ya dari energi panas menjadi energi listrik misalnya dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ya yang ngerti fisika silakan dikoreksi kalau salah ya. Saya nggak terlalu paham, tapi kira-kira begitu yang saya ingat. Nah, kemudian ada juga anak rohis yang bilang bahwa enggak, Bu, yang kekal tuh hanya Allah, nggak ada kekekalan energi gitu kan. Nah itu, jadi di situ saya, ya di satu sisi itu memang hanya bercanda ya, tapi sebetulnya ya kalau direnungkan lagi, saya agak miris sebenarnya dengan kalau memang sungguh-sungguh si anak itu berpikir seperti itu ya. Beberapa waktu lalu misalnya kita mengalami banyak musibah di tanah air kita, saya juga turut berduka ya seperti, eee peristiwa gunung berapi, kemudian gempa bumi dan seterusnya ya. Yang kemudian ada kawan saya yang kritis dan bertanya, sebetulnya apa ya yang menyebabkan terjadinya gunung berapi itu meletus atau erupsi dan seterusnya? Apa yang menyebabkan gempa bumi dan bencana lain-lain ini gitu. Nah, kemudian ada kawan yang dengan sangat dengan sangat religius gitu ya, dia menjawab, "Ya itu semua karena dosa manusia atau itu semua karena kehendak Tuhan," begitu ya. Saya tidak menyalahkan jawaban itu benar ya, tapi Eee, kita sebagai orang beriman selain meyakini seperti itu, kita juga dituntut berpikir kan, dituntut untuk kritis, untuk punya rasa ingin tahu yang besar, untuk, mmm, mencari tahu sebab akibatnya kan, sebab musababnya gitu loh. Ya tentunya selain kehendak Tuhan gitu loh. Apalagi dalam konteks, sains gitu ya. Ya nggak salah, sekali lagi nggak salah jawaban karena Tuhan gitu ya, tapi kita juga perlu, eee, mencari apa ya, jawaban selain itu gitu, jawaban alternatif gitu ya. Jadi memang Tuhan melakukan itu, tapi kan tentunya ada sebab musababnya kan begitu loh. Nah, ini yang perlu kita cari gitu loh. Jadi coba kawan-kawan bayangkan ya, apakah umat Islam itu akan berkembang dengan pola pikir orang-orang yang seperti ini gitu ya. Jadi, orang-orang yang seperti ini mereka tidak tertarik untuk berpikir gitu loh. Mereka tidak tertarik jadi melihat gunung meletus, oh ya Tuhan gitu loh. Gempa bumi, oh ya karena Tuhan gitu ya. Ngelihat ngelihat, tsunami, oh ya karena Tuhan gitu. Bayangkan orang-orang yang seperti ini, apakah mereka bisa eee, memajukan umat Islam gitu ya, membawa umat Islam kembali ke masa kejayaannya gitu loh. Saya tidak bilang bisa atau tidak ya, kalian sendiri yang jawab gitu. Karena begini loh kawan-kawan ya, kita bisa memiliki peradaban yang maju, bisa dikatakan maju itu ketika kita, setidaknya ada yang mengatakan ya, bukan saya, tapi ada yang mengatakan ketika kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu mau nggak mau kita harus berpikir, harus memberdayakan nalar kita gitu. Tapi ketika kita hanya bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan dan stop di situ dan tidak berpikir lebih jauh, tidak punya rasa ingin tahu yang besar ya, kenapa kok ya bisa gunung itu meletus, kok bisa gempa bumi dan seterusnya, ya sudah Anda terhenti di situ gitu loh. Anda akan jadi orang yang beriman, yang religius, iya, tapi Anda nggak akan pernah jadi sosok yang mengerti mengerti gejala-gejala alam itu atau setidaknya berusaha gitu loh. Berusaha mencari, berusaha mengobservasi dan seterusnya gitu loh. Dan yang ironisnya adalah dengan sikap yang begitu mereka merasa mereka sangat religius, mereka merasa mereka sudah bersikap dengan tepat gitu loh ya. Padahal padahal Quran sendiri berkali-kali menyuruh kita berpikir ya kan. Betapa banyak ayat tentang urgensinya berpikir gitu loh. Bahkan salah satu kalau kita belajar maqasid syariah ya kan, salah satu tujuan syariat Islam itu adalah menjaga akal ya kan. Menjaga akal. Jadi kita kita dilarang ya kan mengonsumsi atau melakukan hal-hal yang bisa merusak akal begitu ya. Bahkan seseorang dikenakan taklif dinyatakan dia dibebani oleh syariat ketika dia berakal. Bayangkan,
orang yang tidak berakal gitu ya, misalnya orang gila gitu ya. Ya dia berakal tapi akalnya bermasalah gitu kan, terganggu gitu ya. Atau misalnya orang tidur, orang lupa, orang pikun, orang yang sedang koma, nggak sadar diri, lagi kesurupan dan seterusnya gitu ya. Orang yang nggak tahu ya mereka nggak dibebani hukum ya, karena mereka memang nggak ngerti. Atau misalnya anak kecil gitu ya, anak kecil yang dia punya akal tapi akalnya belum mumpuni, belum bisa membedakan baik buruk gitu ya, dia nggak akan dikenakan hukum syariat gitu loh. Nah, jadi di sini betapa pentingnya akal gitu loh. Jadi orang beriman itu seharusnya kritis, harusnya punya nalar yang kuat, yang bagus gitu loh. Nah, kok sekarang tapi identik orang beriman itu adalah orang yang percaya-percaya aja, yang nggak mau mikir gitu loh. Dan itu yang saya heran, mungkin ini alasan gitu loh. Kenapa? eh, ya mungkin ini alasan dibalik mengapa sekarang eh, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seterusnya begitu ya. Mungkin disinilah kita bisa membenahi diri supaya kita bisa kembali ke masa kejayaan Islam. Mungkin ini salah satunya gitu ya. Dan saya teringat ada salah satu teman saya yang teman diskusi saya, dia pernah berkata begini ketika waktu itu diskusi tentang ketuhanan. Dan dia berkata begini, dia bilang Tuhan itu nggak usah dipikir, diimanin aja katanya gitu ya. Karena akal kita terbatas gitu. Jadi kalau udah urusan Tuhan tuh bukan pakai akal tapi pakai hati. Jadi alasannya sangat jelas sekali ya. Tuhan itu jangan dijustifikasi pakai akal karena akal itu terbatas. Jadi Tuhan itu harusnya pakai hati. Dan di situ saya tergelitik gitu. Saya sebetulnya mau tanya sebetulnya. Loh, emangnya hati Anda tidak terbatas ya gitu. jadi dia tidak mau menjustifikasi Tuhan dengan akal karena akalnya terbatas. Jadi dia mau pakai hati. Loh, tapi di saat itu apakah dia tidak sadar bahwa hati juga terbatas gitu ya? Ya seluruh perangkat yang kita punya memang terbatas kawan-kawan, tapi bukan berarti kita nggak bisa berbicara Tuhan sama sekali gitu kan. Ya memang salah satu filosof misalnya seperti Descartes, dia mengatakan ya kita manusia ini makhluk yang terbatas sementara Tuhan tidak terbatas. Jadi ya kita memang apa yang mustahil gitu ya. Dari situ kita bisa lihat dari ucapan Descartes itu bahwa mustahil seluruh aspek ketuhanan itu bisa kita pahami gitu ya. Tapi bukan berarti sama sekali nggak bisa dipahami, sama sekali tersembunyi gitu ya. Karena ketika kita bicara tentang Tuhan, tentang Allah dan seterusnya, sifat-sifat Allah dan seterusnya, ketika kita bicara itu tanda kita sudah memikirkan. Karena bahasa adalah tanda lahir dari pikiran gitu. Jadi ketika Anda sudah bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah, bahkan ketika Anda bilang Tuhan nggak bisa dipikir, sebenarnya ketika itu Anda sedang memikirkan karena Anda sedang membicarakan. Berarti Anda sudah memikirkan dulu sebetulnya. Nah, jadi kawan-kawan, sebetulnya sampai mana sih batas kemampuan akal manusia? Ya intinya kita memang meyakini akal itu terbatas ya. Saya orang beriman yang percaya pada wahyu, percaya pada Quran dan hadis, yang saya tidak terlalu mengagungkan akal ya gitu ya. Ya, tapi hanya saja saya nggak setuju kalau orang beriman tuh nggak mau mikir, itu aja gitu loh. Kalau orang beriman nggak mau kritis, nalarnya nggak dipakai gitu loh. Itu yang saya nggak setuju aja gitu loh. Ya memang nalar kita terbatas, tapi menurut saya setidaknya Anda bisa tahu sampai mana batas nalar Anda ketika Anda berpikir. Jadi pikir aja terus. Segalanya pikirkan. Nah, ketika ada sesuatu yang Anda tidak bisa nggak ketemu gitu ya dengan akal. Nah, berarti disitulah batas kemampuan akal Anda. Jadi batas kemampuan nalar itu akan terlihat ketika kita mencoba berpikir. Sampai mana sih hal-hal yang bisa saya pikir dan nggak bisa berpikir. Tapi kalau berpikir aja belum, tapi Anda sudah membatasi duluan. Oh, akal saya terbatas, nggak usah. Ya, kalau gitu nggak akan berkembang sama sekali. Dan akal itu adalah anugerah dari Tuhan loh. Anugerah dari Allah yang wajib Anda syukuri, kita syukuri, dan wajib kita berdayakan. Bukan kita jadikan dia pengangguran gitu loh ya. Oh, imani aja, oh percaya aja, oh ya sudah semuanya karena Tuhan, ya nggak usah dipikir gitu loh. Itu yang saya sedih gitu. Kenapa orang-orang yang mengaku beriman, yang mengaku muslim kok sikapnya gitu ya. Jadi apakah bisa berkembang peradaban Islam dengan sikap orang-orang muslim yang seperti itu gitu. Nah itu. Jadi saya harap itu ya. Jadi seharusnya orang beriman itu orang yang memberdayakan akalnya karena itu anugerah dari Allah sebagai nikmat gitu ya. Dan seharusnya orang muslim itu kritis gitu ya. Harusnya orang muslim itu cerdas, punya rasa ingin tahu yang besar, bukannya berpangku tangan, beriman saja dogmatis dan akalnya itu nggak dipakai. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja di video kali ini. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.